semuanya, kembali lagi bersamaku Frederick Simanjuntak di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja sih hal yang perlu diketahui tentang jurusan hukum. Oke, untuk itu mari kita simak. Nah, mungkin kebanyakan masyarakat pada umumnya sudah tahu ya bagaimana tentang jurusan hukum secara umum begitu. Ya, pastilah mempelajari hukum, konstitusi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya begitu. Nah, kali ini saya akan memberitahu kamu bagaimana jurusan ilmu hukum pada faktanya. Yang pertama, banyak membaca yang berhubungan dengan hukum. Nah, ketika kamu menjadi mahasiswa hukum, kamu itu harus banyak membaca, boleh itu dari buku, internet, dari jurnal, ataupun artikel yang tentunya berhubungan dengan hukum. Nah, ketika kamu banyak membaca dari sumber-sumber itu, tentu kamu akan memiliki wawasan yang luas begitu. Nah, ketika dosen mengajarkan tentang suatu mata kuliah, mungkin kamu akan lebih gampang untuk memahaminya begitu karena sudah belajar terlebih dahulu gitu. Nah, untuk mahasiswa baru atau mahasiswa semester 1, saya sarankan harus banyak membaca buku, terutama buku pengantar hukum Indonesia. Lalu ada buku pengantar ilmu hukum dan juga ada ilmu negara gitu. Nah, ini adalah mata kuliah awal untuk mendalami hukum di semester berikutnya. Jadi ini adalah dasar-dasarnya begitu. Jadi intinya anak hukum harus banyak membaca. Yang kedua, tidak wajib atau tidak harus menghafal undang-undang. Nah, ketika saya dulu ya sebelum masuk jurusan hukum, saya berpikir ketika saya masuk jurusan hukum, saya harus menghafal semua undang-undang. Ternyata tidak demikian teman-teman. Karena ada begitu banyak peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia tentunya. Sehingga tidak memungkinkan untuk kita bisa menghafal semuanya. Belum lagi banyaknya pasal-pasalnya begitu. Nah, anak hukum bukan lebih ke menghafal, tapi lebih memahami gitu. Jadi anak hukum diharuskan memahami suatu undang-undang begitu. Kita ambil contoh pada kasus pidana. Contohnya pidana pembunuhan begitu. Tentu sebagian besar dari kita mengetahui bahwa pembunuhan itu masuk ke dalam ranahnya hukum pidana. Dan hukum pidana itu bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, ini saya akan tunjukkan juga kitab lengkap, yaitu ini adalah kitab lengkap. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu. Nah, kita akan cari mengenai pembunuhan ini. Ternyata terdapat di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dimana isinya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun begitu. Nah, jadi kita paham ini ranahnya masuk hukum mana begitu. Atau contoh kedua, kita masuk ke dalam ranahnya hukum perdata begitu. Contohnya kasus wan prestasi. Nah, wan prestasi ini artinya tidak memenuhi isi perjanjian. Contoh wan prestasi sewa menyewa atau hutang piutang. Nah, kita akan buka kembali. Ini yang mengatur tentang wan prestasi itu diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang dimana isinya itu adalah pergantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya begitu. Atau juga yang berhubungan dengan hukum tata negara, contohnya kebijakan pemerintahan dan lain-lainnya gitu. Kita bisa mencari sumber-sumber hukumnya begitu. Jadi intinya kita itu bisa paham mana ranahnya hukum pidana, mana ranahnya hukum perdata, dan mana ranahnya hukum tata negara, dan juga yang lainnya begitu. Nah, jadi dengan demikian seorang mahasiswa hukum itu diharapkan mampu memahami dibandingkan menghafal undang-undang. Nah, tapi kalau kamu juga bisa menghafal undang-undang, walaupun nggak semua ya, hanya beberapa gitu, nah itu juga boleh, bagus gitu. Apalagi bisa menghafal sambil memahami. Tapi poin yang paling penting adalah tetap memahami begitu. Yang ketiga, melatih menganalisis sebuah kasus.
ketika kamu menjadi seorang mahasiswa hukum, kamu itu akan diperhadapkan atau diberi tugas oleh dosen menganalisis sebuah kasus, baik itu kasus pidana, perdata, hukum tata negara, ataupun bahkan hukum internasional begitu. Nah, yang dimana ini akan menguji kemampuan atau kepekaan kamu terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Yang keempat, dilatih berpikir kritis. Nah, sembari menganalisa sebuah kasus, disitulah seorang mahasiswa hukum akan dilatih berpikir kritis terhadap suatu kasus atau permasalahan tersebut. Nah, apa saja penyebab-penyebabnya, siapa orang-orang yang terlibat, atau bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, begitu. Dan juga berpikir kritis terhadap, contohnya kepada kebijakan pemerintah, begitu. Apakah kebijakan tersebut memang untuk kepentingan masyarakat atau bahkan kepentingan pribadi, atau apakah kebijakan tersebut mencederai hukum tertinggi yaitu Undang-Undang 1945 atau dasar negara kita Pancasila, begitu. Jadi disitulah seorang mahasiswa hukum akan dilatih berpikir kritis. Yang kelima, prospek karir yang luas. Nah, seorang sarjana hukum itu memiliki prospek karir yang luas begitu. Selain bisa jadi hakim, jaksa, polisi, atau bahkan advokat atau penasihat hukum, seorang lulusan hukum itu banyak sekali dibutuhkan baik di instansi swasta maupun di negeri begitu. Karena lulusan hukum ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi dari setiap perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia khususnya begitu. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait jurusan hukum. Jika teman-teman memiliki pendapat atau tambahan, bisa menyampaikannya di kolom komentar. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.